Video pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 12 dengan materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Halo, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Salam sehat dan tetap semangat. Hari ini kita bertemu kembali dengan saya Bapak J. Munte pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semuanya kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami dari hari-hari yang lalu hingga pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mohon berkatilah pembelajaran kami sepanjang hari ini, agar berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami ya Tuhan, agar kami mampu berbuat yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, materi kita pada hari ini adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebelum kita membahas materi kita hari ini, selamat kepada kamu semuanya telah memasuki kelas 12 pada tahun pelajaran 2021-2022. Nah, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kamu perbuat selama kelas 12, walaupun situasi kita masih tetap situasi daring? Bapak harap kalian semua tetap semangat belajar, tetap fokus pada pendidikan kita, agar pembelajaran kita dapat kamu simak dengan baik dan pendidikan kita semakin maju. Nah, mari kita bahas materi kita selanjutnya. Negara. Kita mulai dengan melihat kompetensi dasar. Ada 4 KD. KD yang pertama membahas atau berkaitan tentang kompetensi sikap spiritual. KD yang kedua mengenai sikap sosial. KD yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan, dan KD yang keempat adalah kompetensi keterampilan. Indikator pencapaian kompetensi. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi hakikat hak dan kewajiban warga negara. Ini adalah indikator kompetensi pengetahuan. Yang lain bisa kalian baca, dan tentunya harapannya bisa kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama, makna hak. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Nah, apa bedanya hak warga negara dengan hak asasi manusia? Pada pembelajaran di kelas 11, Anda tentu sudah diperkenalkan dengan konsep hak asasi manusia. Menurut Anda, sama atau tidak makna HAM dengan konsep hak warga negara? HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sedangkan hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini
tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Itulah bedanya antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Berikutnya, apa itu kewajiban? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang namanya kewajiban warga negara. Sedangkan apa bedanya dengan kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Itulah yang membedakan antara kewajiban asasi dengan kewajiban warga negara. Hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Artinya, hak dan kewajiban itu merupakan hal yang saling berkaitan. Kita akan dibatasi oleh hak orang lain dalam melakukan kewajiban kita. Hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan, sehingga antara hak dan kewajiban warga negara harus seimbang. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Salam sehat dan tetap semangat. Tetap ikuti protokol kesehatan demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan.